Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Kami rindu mendengar isi hati-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan kita renungkan dari 1 Korintus 1 ayat 27-29 demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya manusia berpikir bahwa hidup sesuai dengan firman Tuhan di dunia ini adalah suatu kebodohan. Berbuat benar ketika semua orang korupsi, mengasihi serta mengampuni orang yang telah menyakiti, mengaku salah dan minta maaf, benar-benar tidak masuk akal. Bukankah orang yang tulus dan jujur seringkali justru menjadi korban ketidakadilan? Apalagi mengaku salah dan meminta maaf. Bisa-bisa kita dipandang rendah dan tidak dipercaya lagi atau bahkan dianggap lemah dan ditindas. Orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus menganggap bahwa menjadi murid Tuhan Yesus adalah suatu kebodohan besar. Buat apa mengikuti orang yang mati disalibkan? Dia saja tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman yang demikian mengerikan dan hina itu. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan kita? Namun firman Tuhan berkata, apa yang dianggap bodoh oleh dunia, itulah justru yang dipilih Allah untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kristus mati di salib justru merupakan kunci keselamatan umat manusia. Karena hanya melalui jalan itu, keadilan Allah dipuaskan dan orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Paulus minta Tuhan mengambil duri dalam dagingnya, Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru dalam kelemah lembah, kuasaku menjadi sempurna." Allah memilih yang dianggap bodoh dan lemah, agar orang-orang yang merasa pandai atau berhikmat menurut dunia ini menjadi malu ketika melihat kuasa dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup orang-orang yang mereka anggap bodoh tersebut. Dengan demikian mereka menjadi sadar bahwa menolak Kristus dan hidup menurut hikmat dunia itulah yang justru bodoh. Sehingga kemudian mereka bertobat dan diselamatkan. Saudara, hari ini apakah orang menganggap kita bodoh dan lemah karena kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus dan hidup sesuai dengan firman-Nya? Sehingga mereka memperlakukan kita semau mereka? Jangan pernah goyah. Tetaplah percaya dan hidup menurut firman-Nya. Maka akan tiba saatnya kuasa dan kemuliaan-Nya dinyatakan di dalam dan melalui hidup kita. Tetapi juga jangan sombong dan merasa lebih baik atau lebih rohani dari orang lain. Sebab semua yang kita miliki atau alami semata-mata adalah anugerah Allah. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, marilah kita kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berkenan memilih kami yang lemah dan hina ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Tolonglah kami
agar kami tetap berdiri teguh dan setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.